bisa. Sing pulang belum, sing pulang. Kan lho Mas ya. Halo. Bukan gitu. Ya bongkar sami. Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kami melaksanakan tugas negara dengan penertiban bangunan-bangunan tanpa izin, atau pada hari ini tepatnya kita melakukan pembongkaran secara ala negara. Kami melakukan pembongkaran ini sudah melalui berbagai tahapan, baik teguran dari pertama, teguran kedua maupun teguran ketiga, dan kami juga sudah memberikan waktu tenggang untuk pemberitahuan dengan pembongkaran mandiri. Nah, pembongkaran mandiri ini kami maksudkan para pengguna-pengguna bisa memanfaatkan bahan-bahan yang masih bisa digunakan untuk kelanjutannya. Namun demikian, apabila tidak ada lagi bangunan-bangunan yang dibongkar secara mandiri, kami melakukan hari ini yaitu pembongkaran ala negara dengan melakukan pembongkaran dengan alat berat, yang pastinya dengan alat berat itu pembongkaran dengan merusak tanpa ada memilah dan memilih bahan yang masih bisa digunakan atau tidak. Itu yang kedua, menindaklanjuti daripada undang-undang kami nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, bahwa prasarana dan sarana sumber daya yang ada, dan bila ada masyarakat, perorangan ataupun perusahaan, bahkan mungkin instansi yang melakukan pelanggaran, ada bangunan-bangunan di sumber daya air akan ditertibkan, karena sanksi pidana maupun dendanya cukup besar dan berat, sehingga ini masyarakat mau tidak mau harus bisa dengan kesadarannya untuk bisa segera meninggalkan sarana prasarana yang telah ditempati tanpa izin. Nah, ini bangunan ini berada di sempadan Kalisat di Mauspati Magetan. Ini bangunan ini sangat mengganggu daripada kelangsungan sumber air. Apabila terjadi hujan ataupun banjir, maka air itu tidak bisa mengalir karena terganggunya oleh bangunan-bangunan permanen ini. Ini ada yang tingkat 2, ada yang tingkat 3, dan semuanya adalah bangunan permanen dengan beton, sehingga sangat mengganggu keberlangsungan sumber daya air. Untuk itu hari ini kami akan melakukan penertiban pembongkaran keseluruhannya. Selain bangunan ruko mungkin ada bangunan fisik lain, Pak. Jadi bangunan ini ada yang ruko, ada yang dipergunakan untuk usaha, ya kan, berbagai macam usaha, UMKM, dan ada fasum, yaitu toilet umum. Kemudian juga ada bangunan hotel, ya, bangunan hotel di sempadan, yaitu ada 2 kamar dan dapur maupun garasi, juga ada tempat parkir. Ini juga harus kami lakukan pembongkaran, dan nantinya kami tidak menutup kemungkinan apabila pemerintah daerah ataupun pemerintah desa ingin memanfaatkan sebagai parkir atau taman, itu harus mengajukan izin terlebih dahulu ke Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah nanti mendapat perizinan, baru silahkan mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi itu sifatnya ya hanya sebatas taman ataupun parkir. Kalau bangunan-bangunan permanen tentu saja tidak diizinkan. Pak, kaitan dengan itu Pak, lahan yang di RDM yang memakan badan sungai gimana? Ya,
Jadi kalau yang di RDM itu juga nanti batas dengan hasil pengukuran dari teman-teman BPN, nanti juga akan kami lakukan penertiban sebagaimana batas lahan. Jadi kalau memang lahan masih milik sepadan sungai, berarti harus kita kembalikan kepada fungsi semula. Pembangunan pusat kuliner yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Kalau pembongkaran sepadan jalan, sepadan sungai ini merupakan kewenangan BPWS. Jadi material-material yang ada dari pembongkaran nanti, informasi yang kami terima itu nanti akan diuruk ya untuk menutup kemiringan yang ada di sepadan sungai ini. Selebihnya nanti akan dipakai untuk proses pengurukan lokasi yang akan digunakan Pemkab Magetan untuk dijadikan pusat kuliner rest area yang ada di BPU SPBU. Artinya beda bangunan. Beda. Memang ini kewenangan beda-beda. Ini kan sepadan jalannya ada kewenangan punyanya BPWS. Kalau di sini adalah pemerintah Kabupaten Magetan. Jadi sepadan sungai maksud kami ya. Ini bangunan ini yang ada yang sekarang dilakukan proses pembongkarannya adalah kewenangan dari Kementerian PU dalam hal ini BPWS dulu. Kalau di sini Pemkab yang akan digunakan pembangunan pusat kuliner atau rest area, dan bahan-bahan materialnya nanti informasi yang kita bisa koordinasi sebagian akan digunakan untuk ini. Kalau data atau laporan diterima dari BPWS untuk Pemkab itu ada berapa titik ruko atau hotel yang ditemukan ini? Titik lokasi pembongkaran ini, kalau informasi enggak itu 11 ya, 11 informasinya kurang lebihnya. Iya, bangunan yang ada di sepanjang ini ya, 11 kepemilikan lah. Ada keberatan Pak dari hotel atau pemilik bangunan? Kalau untuk keberatan mungkin ada, tapi kan ini sudah melalui proses untuk pembongkaran ya, mulai dari pemberitahuan, surat teguran, dan inisiasi memberikan kesempatan untuk bongkar mandiri gitu ya sampai 30 Agustus kemarin. Jadi eksekusi terkait pembongkaran ini sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah disosialisasikan kepada teman-teman kita warga yang menggunakan fasilitas di sepadan sungai ini.